selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya semua sehat dan semangat ya nak. Nah, sebelum kita mulai belajar pagi ini dan apa yang kita pelajari hari ini, semoga dapat menambah ilmu untuk anak-anak. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Mohon berkat kepada Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Jangan tengok kanan dan kiri. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Yes, anak hebat. Sudah berdoa semuanya ya, dan lebih semangat. Nah, anak-anak hebat, untuk menambah semangat kita pagi ini, butuhin punya video yang menarik loh. Ayo ikuti gerak dan lagu dari video yang berikut ini. Ayo semuanya berdiri dan bergerak. Semangat! Nah, anak-anak hebat, sudah lebih semangat tentunya ya. Tadi sudah mengikuti gerak dan lagu yang ceria. Oke anak-anak. Wah, sepertinya sudah siap untuk belajar semua ya. Iya, sudah mandi. Oke, sudah sarapan sehat. Mama masak apa hari ini? Tentunya enak ya. Wah, ada yang kekenyangan. Oke deh. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar ya hari ini? Nah, hari ini belajar bersama Bu Tuin. Kita akan membahas tentang apa ya anak-anak? Nah, jika hari-hari yang lalu anak-anak sudah belajar banyak tentang keluargaku, profesi, yaitu apa anak-anak? Betul, guru, penjual jamu, kemudian pedagang pasar kemarin. Tentunya sudah mengerjakan tugas semuanya ya. Sudah dong Bu Guru, karena anak-anak TK Bina Kasih anak yang hebat, selalu rajin mengerjakan tugas. Oke. Nah,
Anak-anak, sebelum Butuin mengajak kalian untuk lebih dekat dengan profesi yang satu ini, Butuin ingin bertanya kepada kalian. Ada dari anak-anak yang tahu asal-usul nasi yang biasanya anak-anak makan? Apakah nasi itu langsung turun dari langit anak-anak? Atau tiba-tiba ada di panci atau di piring? Wah, tidak ya anak-anak. Hari ini Butuin akan mengajak kalian untuk lebih mengenal profesi yang berhubungan dengan apa anak-anak? Beras, kemudian sayur-sayuran, kemudian juga buah-buahan. Apa ya kira-kira? Betul, petani. Apa ya petani itu Butuin? Ayo simak penjelasan Butuin yang berikut ini. Nah anak-anak, petani itu ialah orang yang bekerja dengan cara mengolah tanah dengan tujuan menanam, memelihara, serta memanen tanaman ya nak. Nah, hasil panen petani dapat digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain nak. Nah, Butuin tadi bertanya ya, dari manakah asal usul nasi ya nak? Nah, tentu saja nasi berasal dari tanaman padi yang dihasilkan oleh petani nak. Wah, luar biasa sekali pekerjaan petani ini ya nak ya. Betul anak-anakku, pekerjaan petani ini mulia loh nak. Kita bayangkan nak, jika petani ini tidak ada, pasti kita akan susah ya mendapatkan sumber makanan nak. Nah anak-anak, yang disebut petani bukan hanya orang yang menanam dan memelihara padi yang menghasilkan beras ya nak. Ada juga petani sayur mayur. Petani sayur mayur ini tentu saja menanam, memelihara, dan memanen sayur mayur ya nak. Contohnya ada petani bayam, ada petani kangkung, ada petani brokoli, wortel, kentang, dan jenis sayur mayur yang lainnya. Ada petani bunga. Tentu saja petani bunga menanam, merawat bunga-bunga yang indah ya nak ya. Ada juga petani buah-buahan ya nak, yang ditanam dan dipelihara petani buah. Tentu saja buah-buahan ya nak, seperti petani buah jeruk, melon, semangka, apel, dan buah-buah yang lainnya. Nah anak-anak, sekarang Butuin akan mengajak anak-anak untuk berkenalan dengan tetangga Butuin yang pekerjaannya adalah seorang petani. Tetangga Butuin ini namanya Pak Juki. Ayo kita cari tahu bersama-sama ya nak. Jika sedang bekerja, petani itu melakukan apa saja ya? Simak baik-baik anak-anak hebat. Halo anak-anak TK Bina Kasih, apa kabar? Saya Bapak Juki. Pekerjaan Pak Juki adalah petani anak-anak. Pak Juki menanam sayur-sayuran di kebun Pak Juki. Saat ini Pak Juki sedang menanam kentang dan wortel anak-anak. Siapa yang suka sayur kentang dan wortel? Hebat, semua suka ya. Karena banyak makan sayur sangat baik untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan seperti kalian ya anak-anak. Nah, Pak Juki akan bercerita kegiatan apa saja yang biasanya Pak Juki lakukan ketika di kebun. Nah, setiap pagi-pagi sekali ya tentunya anak-anak, kira-kira pukul 6 Pak Juki sudah di kebun anak-anak.
pekerjaan Pak Juki setiap harinya kadang tidak sama ya anak-anak. Jika waktunya menanam, Pak Juki akan meminta bantuan teman-teman Pak Juki yang juga tetangga Pak Juki untuk menanam bibit tanaman sayuran yang Pak Juki ingin tanam ya anak-anak. Kemudian setelah bibit sudah selesai ditanam di dalam tanah, setiap harinya Pak Juki rawat, menanam tanaman sayur dengan menyirami, kemudian memberi pupuk, membersihkan dari tumbuhan-tumbuhan liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman sayuran Pak Juki anak-anak. Pak Juki setiap harinya datang ke kebun biasanya 2 kali sehari ya anak-anak, setiap pagi dan sore hari. Ketika waktu panen tiba, gembira sekali loh hati Pak Juki anak-anak, karena Pak Juki merasa berhasil sebagai Pak Tani. Hasil tanaman sayur yang Pak Juki rawat tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Itu artinya Pak Juki dapat menjual hasil kebun Pak Juki. Dan tentu saja Pak Juki mendapatkan uang dari hasil menjual sayur mayur yang sudah berkembang dengan baik karena sudah Pak Juki rawat ya anak-anak. Uang yang didapat Pak Juki kemudian Pak Juki berikan ke istri Pak Juki ya nak, untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarga Pak Juki dan untuk biaya sekolah anak-anak Pak Juki juga loh nak. Ada kebanggaan lain sebagai seorang petani loh nak. Pak Juki juga dapat memberikan rezeki bagi orang-orang di sekitar Pak Juki. Saat akan menanam atau memanen, pasti Pak Juki minta bantuan tetangga-tetangga sekitar rumah Pak Juki. Nah, dengan membantu Pak Juki itu, tetangga-tetangga Pak Juki juga akan mendapatkan uang dari kerja keras membantu Pak Juki ya nak. Oh iya, Pak Juki juga ingin bercerita. Ketika bekerja, Pak Juki biasanya menggunakan alat-alat pertanian ya nak, seperti sabit, pacul, dan untuk melindungi dari sinar matahari, Pak Juki menggunakan caping. Nah, alat-alat seperti traktor modern dan yang ditarik sapi, Pak Juki tidak gunakan ya nak, karena alat-alat tersebut biasanya digunakan oleh petani padi yang bekerja di sawah. Wah, sudah banyak sekali ya yang Pak Juki ceritakan anak-anak. Semoga apa yang Pak Juki ceritakan bermanfaat ya, dan ada pesan untuk anak-anak. Ketika anak-anak nanti sudah dewasa, banggalah kepada pekerjaan kalian masing-masing ya. Seperti Pak Juki saat ini. Pak Juki bangga menjadi seorang petani. Bangga karena dapat menghasilkan sayur mayur yang dapat dinikmati oleh semua orang. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sehat dan semangat selalu ya. Nah, anak-anakku, sudah mendengar cerita dari Pak Juki tadi ya? Siapa Pak Juki dan apa pekerjaan Pak Juki? Iya, betul. Pak Juki adalah seorang petani. Tadi sudah mendengar cerita Pak Juki juga ya. Pekerjaan apa yang biasanya Pak Juki lakukan ketika berada di kebun? Kemudian alat-alat apa saja yang digunakan Pak Juki untuk bekerja juga sudah diceritakan oleh Pak Juki. Wah, pasti pengetahuan anak-anak tentang profesi petani semakin bertambah ya nak. Nah, belajar sudah,
Apa yang belum? Iya, betul. Sudah menunggu tugas dari Bu Guru ya. Ayo kita membuat apa ya hari ini? Simak video tugas untuk hari ini yang berikut ini. Simak baik-baik ya anak hebat. Halo anak-anak hebat. Ayo kita membuat topi Pak Tani. Topi apa? Caping. Iya, sudah disiapkan ya bahan-bahannya. Ayo kita mulai nak. Pertama-tama kita siapkan kalender bekas seperti ini ya nak ya. Kemudian kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian lipat lagi nak. Nah, lipat lagi menjadi 4. Ada 2 lipatan ya nak ya. Yang pertama besar, kemudian besar seperti ini. Kemudian nah lebih kecil. Nah seperti ini. Kemudian ambil spidol dan membentuk garis lengkung seperti ini ya anak-anak. Bisa ya. Jika sudah bisa, lakukan sendiri nak. Nah kemudian potonglah sesuai dengan garis yang sudah anak-anak buat. Seperti ini nak. Pelan-pelan saja. Nah ini membentuk apa ya? Wah, ayo kita lihat membentuk apa? Wah, iya, membentuk lingkaran ya nak ya. Nah, jika sudah membentuk lingkaran, kalian menggunting sesuai lipatan seperti yang di video ini ya nak ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, mengguntingnya satu saja. Nah, kemudian ambil lem. Kemudian bagian dalam sisi yang butuhin contohkan kalian beri lem. Kemudian rekatkan dengan sisi yang sebelah ujung ya nak ya. Nah jadi seperti topi caping ya nak ya. Nah di dalamnya perlu juga diberi lem nak, supaya merekat ya kertasnya. Nah seperti itu nak. Apakah sudah jadi? Belum, kita akan menghiasnya. Nah butuhin menggunakan kertas lipat. Warna apa itu ya? Warna biru. Butuhin ingin membuat bunga. Nah dilipat seperti itu supaya jadi lebih banyak ya. Jadi sekali membuat kita akan mendapatkan beberapa bentuk bunga. Betul. Nah setelah itu kita gunting. Nah anak-anak, tidak harus sama dengan butuhin ya. Jika kalian ingin melukis topi Pak Tani, boleh ya. Sebelum dilem dan menjadi topi, anak-anak melukis dulu di kertas kalender yang berbentuk topi caping Pak Tani ya anak-anak. Anak-anak boleh menghias dengan bentuk apa saja atau melukisnya. Mungkin ada yang ingin melukis pemandangan juga boleh. Nah sudah mendapatkan bentuk bunga ya. Kemudian butuhin akan memberi lem dan meletakkan di topi caping. Iya betul sekali. Nah butuhin akan meletakkan di sini. Kemudian butuhin ambil lem lagi. Wah jadi lebih indah ya anak-anak. Nah butuhin juga menggunakan kertas lipat warna hijau. Ingin membuat bunga lagi. Anak-anak tidak harus sama dengan yang butuhin contohkan ya. Boleh bentuk lain. Boleh juga seperti yang butuhin jelaskan tadi dengan lukisan. Anak-anak boleh juga memberi nama di capingnya, tetapi sebelum dilem ya nak ya. Nah butuhin letakkan bunga yang berwarna hijau di sini nak. Wah sudah jadi bentuknya seperti ini. Nah bisa ya anak hebat mengerjakan sendiri. Nah itu yang menjadi tugas kalian hari ini, membuat caping.
Nah, anak-anak hebat, setelah selesai mengerjakan, segera kirimkan proses membuat caping dan hasilnya ke bu guru masing-masing ya, seperti contoh yang berikut ini. Nah, ini adalah contoh foto proses membuat caping dan ini adalah hasilnya. Kirimkan ke bu guru masing-masing ya. Selamat mengerjakan anak-anakku terkasih. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tugas untuk hari ini. Membuat apa? Betul, membuat caping. Ayo setelah ini segera kerjakan. Kemudian segera kirimkan ke bu guru masing-masing ya. Bu guru tunggu. Jangan tidak mengerjakan tugas ya. Nanti bu guru sedih. Betul. Pasti semuanya setelah ini semangat untuk mengerjakan tugas. Oke anak-anak hebat. Nah, sebelum Butuin menutup belajar hari ini, Butuin ingin bertanya, tadi kita sudah belajar tentang apa? Betul, tentang profesi Pak Tani. Tadi sudah berkenalan dengan Pak Juki juga ya. Pak Juki banyak menceritakan kegiatan atau pekerjaannya sebagai petani. Hebat sekali. Nah anak-anak, untuk menutup video pembelajaran ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, ayo sekarang kita tutup dengan doa juga, supaya apa yang kita pelajari dapat selalu kita ingat dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ambil sikap doa yang baik ya. Tangan diletakkan di depan dada. Jangan tengok kanan dan kiri. Ayo pejamkan mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat, Butuin ada pesan untuk anak-anak. Anak-anak, siapa yang jika makan masih suka menyisakan nasi atau lauknya? Mulai sekarang lebih baik jangan menyisakan lauk ataupun nasi ya anak-anak, apalagi dibuang. Iya, sayang sekali loh itu. Ketika anak-anak makan, ayo habiskan semuanya sebagai wujud penghargaan kepada Pak Tani yang sudah susah payah menyediakan padi yang menjadi beras untuk kalian, dan juga wujud sayang anak-anak kepada mama dan papa, karena mama dan papa tentu saja ya susah payah mencari uang untuk membeli beras dan lauk pauk untuk kalian. Bisa ya anak hebat jika mengambil makan secukupnya saja dan tentu saja habiskan semua. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video belajar ini dengan baik. Bertemu lagi di video belajar selanjutnya. Tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye bye. Bye bye.